Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam cerita sekolah minggu untuk anak-anak pada pagi hari ini. Semua anak-anak sehat, semua anak-anak diberkati. Mari kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan siap melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Permisi kembali. Alkisah, pada zaman dahulu, Kaisar Tiongkok memiliki kebun yang paling luas dan paling indah di dunia. Dipenuhi beraneka ragam tanaman dan binatang-binatang langka, juga dihiasi berbagai patung mahakarya dari porselen yang sangat indah. Juga ada danau dan air terjun yang sangat indah di sana. Karenanya, ia mengundang berbagai penulis dari seluruh penjuru mata angin untuk menulis perihal keindahan taman itu. Beberapa waktu kemudian, para penulis mengirimkan karya-karyanya kepada kaisar. Memang, mereka menceritakan betapa indahnya taman itu. Hanya saja, semua dari mereka tanpa terkecuali menuliskan. Tetapi yang paling indah dari taman kaisar adalah nyanyian burung bulbul. Apa ini? Kenapa aku tidak pernah mengetahui kalau ada burung bulbul di tamanku? Kata kaisar penasaran. Konon, seekor burung bulbul tinggal di sebelah barat taman tuanku, kata salah seorang menteri. Tetapi kami sendiri belum pernah melihatnya, Tuan. Tunggu apa lagi? Pergi dan bawalah burung bulbul itu kemari. Tidak ada seorang pun yang boleh makan malam sebelum burung bulbul itu ada di hadapanku. Demikian perintah kaisar. Segeralah istana dilanda kehebohan yang sangat. Para menteri dan ajudan sangat bingung. Mereka mungkin bagaimana mereka dapat membawanya, sedangkan mereka bahkan belum pernah melihatnya. Untunglah ada gadis dapur mengenal burung bulbul. Ia berkata demikian, aku akan membawa kalian kepadanya. Hanya saja kalian harus berjanji untuk tidak menyakiti atau maksanya. Ia hanya akan datang jika ia memang menginginkannya. Seisi istana setuju, demikian pula kaisar. Maka menteri dan ajudan pergi bersama gadis dapur ke tepi danau di mana burung bulbul tinggal. Burung bulbul, oh burung bulbul, panggil gadis dapur. Maukah kamu memperdengarkan suaramu yang indah kepada kaisar? Tidak seberapa lama, hadirlah burung bulbul bertengger di cabang pohon. Oh, inikah burung bulbul? Kata menteri ketika melihatnya. Ia terlihat biasa saja, bulunya abu-abu dan hitam, tidak menarik. Burung bulbul, berkenankah kau memperdengarkan suaramu kepada kami? Kata gadis dapur. Seketika itu terdengarlah kicauan yang sangat merdu yang tidak dapat disamakan oleh apapun di muka bumi. Menteri dan ajudan terpana, terkesima. Ketika gadis dapur menyampaikan maksud kaisar, ia pun setuju untuk datang ke istana. Betapa bahagianya kaisar ketika burung bulbul memperdengarkan suaranya. Suara itu tidak seperti apapun di muka bumi. Hatinya begitu bahagia ketika ia mendengarnya. Bahkan sakit yang telah lama dideritanya pun sembuh. Diberikanlah pemberian yang indah-indah kepada burung bulbul. Bahkan kaisar memberikan sandalnya. Siapa saja yang memilikinya boleh meminta apapun kepada kaisar, bahkan separuh dari kerajaannya. Tapi burung bulbul menolak. Cukuplah aku boleh bernyanyi untuk tuanku kaisar, demikian katanya. Meski demikian, kaisar yang bahagia tidak dapat menahan dirinya. Ditempatkanlah burung bulbul di sangkar emas nan indah. Rantai-rantai emas berhias batu permata pun diberikan melingkari kakinya. Tetapi burung bulbul tidaklah menyukainya. Sementara itu, kaisar semakin ternama ke seluruh penjuru karena burung bulbul di istananya itu. Suatu ketika, datanglah bingkisan dari kaisar Jepang. Ketika dibuka, maka isinya adalah sebuah burung bulbul tiruan yang dapat bernyanyi. Dibuat dari emas dan dihiasi oleh berbagai permata yang sangat indah. Kaisar sangat senang. Dimintalah kepada menteri untuk memperdengarkan nyanyiannya berulang-ulang. Bahkan disuruhnyalah burung bulbul berlomba bernyanyi bersama burung bulbul tiruan. Tetapi burung bulbul tidak menyukainya. Ia sangat tidak menyukainya. Dalam kegembiraannya, kaisar pun berkata, burung tiruan ini lebih baik dari burung bulbulku. Ia dapat bernyanyi kapanpun aku mau dan tidak pernah lelah. Lagi pula ia terbuat dari emas
dan dihiasi permata yang indah. Demi mendengar perkataan kaisar, meneteklah air mata burung bulbul. Ia pun menanggalkan rantai emasnya dan terbang keluar dari jendela. Ia pergi jauh meninggalkan kerajaan itu. Tak apalah, kata kaisar, asal aku bisa mendengar nyanyian burung bulbul emasku kapanpun aku mau. Waktu pun berlalu, tahun demi tahun, kesehatan kaisar semakin memburuk. Sakitnya bertambah parah. Apalagi burung tiruan kini rusak dan tidak dapat bernyanyi lagi. Seluruh negeri dirundung kesedihan karena kaisar akan wafat. Sedangkan putra mahkota barulah berusia 10 tahun. Mendengar kabar duka cita, gadis dapur pun berlari ke tepi danau. Dengan air mata menetes ia berseru, "Burung bulbul, oh burung bulbul, kaisar membutuhkanmu. Ia sakit dan hampir mati. Tolonglah dia, burung bulbul." Sementara itu, di kamar kaisar, malaikat maut telah datang, hendak mencabut nyawanya. Ia mengenakan mahkota dan pedang kaisar. Kaisar gemetar dan amat takut. Sebentar lagi tercabutlah nyawa dari raganya. Namun seketika terdengarlah suara indah yang tidak dapat disamakan oleh apapun di muka bumi. Burung bulbul. Ia datang demi mendengar kaisar dalam bahaya. Meski hatinya pernah terluka, tidak mungkin ia mengabaikan kaisar. Burung bulbul pun menyanyi terus. Dinyanyikanlah lagu tentang kebaikan-kebaikan kaisar, juga kebijaksanaannya mengatur negeri hingga negeri menjadi aman sejahtera. Sang malaikat maut meletakkan mahkota dan pedang kaisar karena ia terpesona mendengar lagu maha indah itu. Burung bulbul bernyanyi lagi. Dinyanyikanlah lagu tentang lembah teduh yang dinaungi awan, taman yang sepi dan tenang. Tiba-tiba malaikat maut merasa rindu akan kediamannya. Maka ia pun membungkuk kepada kaisar dan berkata bahwa umurnya telah diperpanjang. Ia pun pergi menghilang bagai kabut keluar dari jendela istana. Betapa leganya kaisar, bahkan sakitnya kini sembuh, badannya kuat kembali. "Burung bulbul, oh burung bulbul," kata kaisar. Air matanya menetes penuh terima kasih sekaligus penyesalan. "Tinggallah lagi di istanaku. Aku akan menyingkirkan barang tiruan itu dan menghancurkannya." "Tidak perlulah tuanku melakukannya. Biarkanlah dia ada. Dia sudah berusaha melakukan yang terbaik," jawab burung bulbul. "Sayang, aku tidak ingin tinggal di istana tuanku. Aku ingin terbang menjelajah 4 penjuru mata angin. Dengan demikian suaraku akan tetap jernih dan terang. Apakah engkau akan datang lagi sesekali bernyanyi untukku?" Mohon kaisar dengan sangat. "Tentu tuanku, tetapi izinkanlah aku datang kapanpun aku mau dan bernyanyi kapanpun aku suka. Aku akan bernyanyi untukmu tentang sawah, hutan dan ladang, petani, nelayan dan saudagar, prajurit, pejabat negeri dan raja-raja, juga tentang kejadian-kejadian negeri yang jauh. Tapi jangan ceritakan pada siapapun. Jika seekor burung kecil memberitahukannya, biarlah mereka mengetahuinya sebagai kebijaksanaan kaisar." Demikian kata burung bulbul, diiringi kepak sayapnya yang terbang jauh keluar jendela. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, para menteri dan ajudan dengan gemetar membuka pintu kamar kaisar. Dikiranya mereka kaisar tentu telah wafat. Tapi betapa terkejutnya kaisar menyapa mereka. "Selamat pagi." Seisi negeri pun gembira. Kaisar pun hidup dan sehat kembali. Gadis dapur melambaikan tangan ke langit biru dan berseru, "Burung bulbul, oh burung bulbul, terima kasih." Bagaimana anak-anak? Bagus kan ceritanya? Ada 2 nilai yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup membawa damai, seperti juga burung bulbul dengan nyanyian merdunya membawa kedamaian dan sukacita. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bawalah damai kemanapun kita berada, lewat perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kita. Hal kedua, meski pernah disakiti, burung bulbul tetap menolong dan berbuat baik kepada kaisar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat akan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 44-46.
Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi semua orang, bahkan bagi mereka yang telah menyakiti hati kita. Jika kita melakukannya, kita akan disebut anak-anak Allah. Sekarang, maukah kita melakukannya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Disadur dari The Nightingale Hans Christian Andersen, diterbitkan di Masa Kecil Berita GKMI Oktober 2017. Demikian cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Semua yang mendengarkan kiranya diberkati, makin setia, makin cinta Tuhan, dan makin tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus